Iya. Lalu tadi Andono kemarin ini masih sedang ngambil ngobrol video tentang Mas Sufi Andono. antara selfie dan jati diri. Ya, Nah, pertanyaan saya ketika saya merenungi apa sih yang relasinya, hubungannya antara selfie dan jati diri itu iya biar jadi solusi Selfie ya. dalam kehidupan sehari-hari, dalam makanan, itu di bidang tertentu. Ya, kita sudah bicara selfie bahwa berselfie itu salah satu kebutuhan manusia. Cuma di dalam selfie itu melalui posting ya. Ya, Tapi sebetulnya berselfie itu adalah membangun self identity, membangun identitas pribadi. Kalau selfie kan karena ada pirantinya sekarang selfie ya. Sebetulnya tanpa dulu sebelum ada selfie manusia sebetulnya sudah selfie, cuma tidak lewat posting. Jadi lewat wacana, lewat tindakan, ya pengorbanannya untuk membangun Citra jati diri. Ya, jati diri itu memang membangun citra diri. Nah, goalnya itu saya punya identitas diri, bukan jati diri. Jadi selfie itu identitas diri. siapa kita gitu. Iya, jadi itu yang namanya identitas diri. Itu selfie. Jadi kita membangun identitas diri supaya dikenal orang, supaya diakui orang, supaya kita eksis. Nah itu identitas diri, atau kemarin kita sebut selfie. Kalau selfie lewat posting kan, tapi sebetulnya iya manusia itu berselfie walaupun tanpa HP ya. Selalu membangun identitas diri, image yang positif, pencitraan. Ketika kita dengan kata-kata, dengan pembahasan, betul, dengan wacana itu ya. Jadi wacana membingkai dirinya positif, tindakan-tindakannya supaya bisa mengesankan kepada halayak umum publik bahwa saya ini orang yang baik, gitu. Iya, kemudian itu yang kita bahas kemarin. Nah sekarang kita hubungannya selfie atau identitas diri dengan true self. True self itu jati diri, jadi diri yang sebenarnya. Yang tenane Iya, sapa? kamu itu siapa yang sebenarnya? Siapa saya ini? Selfie itu kan sudah dipercantik. Ya kan diatur Pak, posisinya, kameranya, baju. Zaman now itu ada kamera jahat istilahnya. Iya. Boleh dipermak gitu ya. Seharusnya gemuk tapi jadi tirus gitu. Iya. Jadi yang akan kita bicarakan kan relasinya, Hubungannya. Jadi sebelum bicara itu ada kata kunci yang harus kita pahami. Apa itu? Kata kuncinya kembali kemarin sudah disebut bahwa perjuangan manusia, perjuangan hidup manusia itu ada 2 porsi ya. Jadi porsi pertama perjuangan hidup manusia adalah memenuhi kebutuhannya. Maksudnya berselfie. Jadi kebutuhannya itu susah payah perjuangan manusia itu pada porsi pertama adalah memenuhi kebutuhan. Kemudian perjuangan yang kedua adalah lebih ke dalam, mencari jati dirinya sendiri. Ini kunci manusia dalam hidupnya ada 2 porsi memenuhi kebutuhan dan porsi
ke dalam mencari dirinya. Yang kata kunci yang kedua adalah kalau kemarin kita sebut selfie, sekarang kita sebut identitas diri. Ya. Sedangkan true self, diri yang sejati, kemarin yang jati diri. Yang ketiga, kata kuncinya adalah jiwa. Manusia itu punya jiwa, yaitu kesadarannya. Jadi jiwa yang pertama manusia itu kesadarannya. Nah, kesadaran ini yang menggunakan indera, pikiran, rasa, intuisi, ya, dan memori dan lain-lain, ya. Jadi jiwa yang disadari oleh dirinya sendiri. Kemudian jiwa yang kedua manusia adalah bawah sadar. Alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar. Jadi jiwa yang pertama ini adalah jiwa manusia yang bagian dari kesadaran dirinya itu di situ. Tapi manusia tidak paham dengan bagian dirinya itu yang disebut bawah sadar. Jadi manusia itu kan, ya, manusia yang utuh itu mestinya kesadaran dan bawah sadar jadi satu. Itu namanya true self, yang saya sebut true self. Jadi bukan kesadaran saja, tapi bawah sadar ini juga bagian dari. Bawah sadar itu bisa dipelajari, Pak, untuk menemukan itu. Iya, bawah sadar itu hanya dikenali produknya. Jadi sebetulnya diri manusia yang seutuhnya itu, ini tak minum dulu ya. Kita coba minum. Bawah sadar dan kesadaran fisik berarti. Jiwa manusia itu seperti gunung es. Anggap aja ini gunung es, ya. Seperti gunung es. Dalamnya kan Besar. ada esnya. Besar. Nah, kesadaran ini bagian yang ini. Yang nampak tapi kecil. Padahal diri manusia itu ya termasuk gunung es seluruhnya ini. Inilah true self. Mencakupi semua itu. Iya, yang nampak kan di lautan kan. Jadi yang nampak ini kesadaran manusia. Tapi betulnya manusia itu keseluruhannya ini, jiwa manusia itu. Jadi yang nampak inilah kesadaran manusia, yaitu jiwa yang pertama yang kelihatan. Yang ini tak terlihat di kedalaman air. Siapa orang ini? Inilah yang disebut bawah sadar. Bagian yang di dalam air ini adalah bawah sadar. Tapi kesadaran tidak mengerti bawah sadar. Tidak tahu. Kesadaran dengan ketidaksadaran itu sangat besar, ketidaksadaran itu, ya. Iya, ini tak terbatas. Bawahnya gunung lebih besar, ya. Ini cuma ujungnya saja kesadaran ini. Jadi manusianya sendiri hanya mengenal dirinya itu hanya segini. Lingkup kecil gitu ya. Nah, yang true self itu keseluruhan. Inilah yang disebut jiwa yang pertama, ya, kesadaran manusia. Tapi yang di dalam es, yang di dalam laut ini, yang disebut bawah sadar. Bawah sadar itu bisa untuk kesengajaan atau tidak sengaja. Atau rata-rata memang tidak sengaja. Apa alam bawah sadar itu muncul? Ya, bawah sadar ini jadi ada 3 sadar, kemudian batasnya air ini ada namanya itu tadi antara sadar dan tidak. Ketidaksadaran pribadi, atau dalam istilah sastra disebut sublim. Antara sadar dan tidak sadar, batasnya itu. Tengah-tengah. Nah, kalau sudah tenggelam ini nggak sadar itu. Bawah sadar. Nggak sadar. Bawah sadar. Jadi kalau
manusia itu digerakkan bawah sadar, dia di luar kesadaran. Ini tidak menyadari. Dan ini nggak bisa ngontrol yang atasnya. Yang sadar itu nggak bisa ngontrol. Tidak bisa ngontrol. Tidak bisa ngontrol. Di sinilah yang jadi masalah. Jadi yang disebut kesadaran ini ya jiwa yang Terlihat. bisa merasakan dengan tubuhnya, inderanya, bisa berpikir, bisa merasakan. Yang bawah sadarnya tidak tahu. Kadang-kadang kita punya ide muncul dari mana tibanya, dan sumbernya ya dari bawah sadar. Sumbernya itu dari sini, ini bocor, akhirnya ada ide. Silakan bisa benar ya untuk menemukan dari diri kalian ya. Iya. Diri sekali kita. Kira-kira apakah ada suatu metode untuk mengenali jati diri itu sendiri? Indikator, paling ada indikator dari produk itu. Secara ilmiah, Pak Diri. Secara ilmiah sudah pernah diteliti. Jadi yang bawah sadar ini ada dua. Yang satu itu yang bersifat universal, disebut ketidaksadaran kolektif. Tak sadar bareng. Jadi bawah sadar kolektif. Bawah sadar kolektif. Artinya punya kemiripan antar manusia. Pola. Bagian yang dalam air itu ada kemiripan. Tapi inilah yang ide-ide kreatif itu dari sini, seperti lautan punya apa saja di sini. Lah, hubungannya adalah kesadaran manusia sering merupakan bawah sadar. Hubungannya ini. Dan sering ini menganggap bahwa bawah sadar itu tidak penting. Jadi kesadaran ini dipikir hanya ini dirinya. Terus apa isinya bawah sadar ini? Bawah sadar ini adalah energi, nafsu, dorongan nafsu ada di sini. Dorongan energi ini bawah sadar. Iya, tapi oleh kesadaran manusia sering diabaikan. Contohnya kesadaran ini kan ingin selalu baik, pengen jadi baik. Menurut tuntunan saya harus menjadi orang soleh gitu ya. Menurut tatanan saya harus orang yang baik di mata Masyarakat. Iya, sesuai dengan norma-norma yang dipegang masyarakat. Gitu kan? Bahasanya casu itu syar'i. Iya. Jadi manusia yang syar'i. Nah ini kan tuntunan ya. Saya harus kelihatan orang yang alim. Karena lingkungan. Iya. Lingkungannya. Nah, karena memang tuntunan yang sudah menjadi pedoman bersama bahwa yang itu yang baik. Kesepakatan itu. Iya. Ya kalau tidak begitu nggak baik. Tatanan juga begitu. Yang begini baik. Sehingga kesadaran ini ngikuti ini terus. Supaya dianggap baik. Normal itu tadi. Karena itu yang jelek, padahal manusia itu kan ada yang ini selalu ingin baik. Kan? Di bawah sadar ini yang baik, yang jelek jadi satu. Sehingga diri manusia itu seperti ada putih, ada hitam. Tapi kesadaran manusia menolak yang hitam. Jadi pengennya tampil yang putih aja. Iya. Yang baik. Kalau ada yang negatif dia nggak mau. Padahal manusia itu ada Kurangannya pasti. Ada sisi gelap. Jadi sisi putih, sisi gelap. Tapi kesadaran minta yang putih terus. Sehingga yang gelap ini ditekan. Dibenci. Kan gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Karena terikat oleh tuntunan norma ini, dia menekan dirinya sendiri. Sisi gelapnya ditekan sendiri. Bahasa Inggrisnya disown, tidak mau memiliki ini. Disown. Bayangkan, dirinya sendiri tidak mau memiliki dirinya sendiri. Mau dibuang maunya. Tapi ini walaupun ditekan nggak mau hilang, selalu ada di sini.
Sehingga kalau bocor dia meledak. Ya, contohnya sekarang saya alim, saya sesuai aturan masyarakat, sehingga orang yang bertentangan dengan kebaikan saya benci. Berarti kan juga membenci dirinya sendiri, iya kan? Karena nilai itu ada di Dirinya sendiri punya. Kenapa kamu benci? satu paket kan. Iya. Kenapa kamu benci? Wong kamu itu juga ada itunya. Iya, tapi saya nggak mau. Berusaha dibuang, tapi nggak hilang. Saya jadi teringat kata-kata dari Sri Krishna di Mahabharata itu, Iya, yang menasihati Arjuna. iya, Arjuna ya sudah yang memberikan contoh siapa panglima perang itu ya, iya. yang terikat oleh aturan kerajaan sehingga dia harus mengabaikan sumpahnya karena demi kebenaran. Nah, Nah itu siapa namanya Pak? Kalau saya lupa saya panglimanya Dewa itu bisa. iya, saya lupa. lupa Anoman, bukan. Bukan kerajaan itu, kerajaannya apa namanya? Suketi. Ya, kerajaan di beberapa Mahabharata itu Hastina. Hastinapura ya. Iya. Ya, di wayang juga ada begitu. Kalau wayang kan simbol-simbol, tapi kalau ini ilmu jiwa. Jadi manusia itu ada sisi putih, sisi gelap. Tapi kesadaran manusia memihak, saya ingin yang putih aja, yang hitam nggak mau. Bahkan dia dispon, tidak mau memiliki. Akhirnya dia tenggelam bawah sadar, tapi tenggelamnya tidak hilang. Dia ingin muncul. Karena itu ada orang alim, orang baik membenci orang lain yang buruk, menyalurkan kejahatan ini. Tapi tidak pada dirinya sendiri, diproyeksikan ke orang lain. Ya kan, dia menolak dirinya sendiri. Tapi saya baik, masa saya salahkan orang lain aja, saya tuduh yang benci-benci tak seneni gitu ya. Karena nggak sesuai dengan yang dia mau. Dia mau putih kan? Lah iya, berarti kan yang nggak sesuai dengan yang dia penginkan jadi putih itu tadi. Dia putih, pengen putih, tapi dia kan punya hitam. Hitam dia benci. Disampingkan. Dia benci. Tapi yang dibenci ini berontak. Tapi mereka sadar ya kalau yang hitam di dalam dirinya itu sudah tahu sebenarnya, tapi dibungkus rapat supaya tidak tahu atau Secara mereka psikis nggak mengenali. dia menganggap tidak ada. Karena itu jiwa manusia itu hanya merasa, hanya kesadaran inilah jiwanya. Yang bawah sadar dianggap bukan. Jadi sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai, dia masuk di bawah sadar. Dan di bawah sadar itu, dia tidak hilang. Dia juga berontak mau keluar. Makanya kalau saya jadi orang baik, orang taat, kemudian ada orang lain zina, saya benci sekali. Karena kebencian ini ditumpahkan lewat ngomong benci pada orang lain. Dia nggak mungkin benci pada dirinya sendiri. Saya baik kok gitu. Ini dianggap nggak ada. Itu bisa jatuhnya ke munafik ya. Bukan munafik, ini manusia memang kesadaran dan bawah sadar. Bawah sadar tidak dikenali, tidak tahu, bahkan ditolak, tidak mau tahu. Itu memang karena sulit untuk mengenali jadi diri itu. Dia karena terpola, dia terkungkung oleh tuntunan, tatanan, dan hal-hal yang positif. Dia ingin baik, maka bagian dirinya yang jelek dianggap nggak ada. Tapi masih bisa benci pada orang lain yang tidak baik, ya. Kebencian ini adalah manifestasi dari yang ditekan, jelek yang ditekan. Berarti kayak cerminan begitu Pak ya? Cermin seperti itu. Mantul gitu ya. Jadi apa yang kita omongkan sebenarnya itu ada di diri kita. Oke. Sisi kamu itu buruk, padahal dirinya sisi buruk, tapi diabaikan. Sisi buruk, tidak mengakui kalau sisi buruknya keluar lewat suaranya membenci orang lain. Karena nggak mungkin dia mengatakan dirinya jelek. Nah, itu relasi kesadaran atau identitas diri dengan bawah sadar. Tapi bagi yang levelnya itu kan ada level ya. Manusia itu seperti lingkaran ini. Di lingkaran.
informasi tertangkap oleh manusia itu luarnya. Sisi luar. Luar ini Luar lingkaran. indera kita menangkap. Sisi luar itu indera. Ke dalam lagi adalah pikiran. Jadi indera di paham. Telinga, mata, dia paham lewat itu, memahami lingkungan. Yang kedua adalah pikiran, thinking, ketajaman berpikirnya. Analisa terus Iya. itu. Yang ketiga di dalamnya adalah rasa. Rasa itu adalah kalau orang berpikir itu bermakna atau tidak, itu begitu merasa, oh ini besar artinya bagi saya, itu terasa. Nilai-nilai itu ada di rasa. Nilai empati, rasa apa, itu di situ. Kemudian bawah sadar itu bisa muncul ke dia. Contohnya intuisi. Intuisi, ide, tiba-tiba ada ide. Datangnya dari mana kok tiba-tiba ada? Dari bawah sadar. Ini kaya ini. Bawah sadar ini ada yang jahat, ada yang gudang ide, gudang kreativitas. Nah ini kalau muncul, kalau berupa ide itu bisa intuisi. Kalau bocoran pemberitahuan itu bisa firasat. Kalau apa, ada lagi saya dapat wangsit, ada perintah kan gitu. Orang Jawa kan gitu ya. Ada yang berbentuk, kalau orang Inggris bilang intuisi. Itu aja. Jadi sebetulnya manusia dengan kesadaran dan ketidaksadarannya ini, dia bisa menangkap apa saja. Kadang-kadang kita punya firasat, ada apa ini? Ini bocoran. Kok tidak enak? Ada sesuatu, something. Cuma kita nggak bisa menerjemahkan. Ada berupa ide, ada yang berupa bocoran. Tidak enak. Kan gitu ya. Nah, ini yang namanya manusia seutuhnya. Terus apabila kesadaran ini berusaha memahami ketidaksadaran melalui produk-produknya. Produknya ya intuisi, firasat, mimpi. Mimpi itu dari bawah sadar. Ya, kalau untuk memicu atau mengontrol itu yang alam bawah sadar, yang jenengan tadi bilang itu kaya akan segala ide, ada motivasi, ada wangsit, ada macam-macam itu tadi. Ya. Untuk ketika yang sadar itu mengatakan aku butuh keilmuan tentang ini dimunculkan terus supaya dia keluar effortnya atau keluar passion dari yang enggak, istilahnya power dari yang alam bawah sadar itu gimana Pak? Apakah memang bisa diatur atau memang itu muncul dengan sendirinya aja? Iya, jadi bisa muncul dengan sendirinya, bisa berusaha memahami lewat produk-produk. Seperti mimpi itu kan produk bawah sadar. Kita berusaha memahami, kok ini begini, ada apa ini? Rasa apa ini? Iya. Jadi kalau bocoran dari bawah sadar itu kan ada yang bilang, wah ini akan terjadi A ya. Wah saya sudah diberitahu kan gitu. Ya. Ada yang bilang, oh akan terjadi B. Wah berarti dapat bocoran, saya harus mencegah ini. Nah, kan ada film-film cerita seperti itu kan sering ya. Itu dari bawah sadar yang tak terbatas. Tapi lewat proses thinking itu tadi, jadi dianalisa dulu baru dia keluarkan. Kalau ini dia lewat sublim istilahnya. Jadi ini kesadaran, tadi ya. ini bawah sadar kayak lautan. Nah, yang pertengahan namanya sublim. Munculnya itu di sublim antara sadar dan tidak sadar. Karena itu ada pengarang waktu menulis kondisi tidak sadar. Itu namanya sublim. Sublim ini antara bawah sadar dan kesadaran campur. Jadi percampuran dua sisi itu tadi. Ini muncul kreativitas.
sering muncul kreativitas semacam ini. Makanya ada di dunia religi itu ada metode untuk menemukan jati diri dengan metode pikir, Iya, dengan metode pendekatan diri dengan Tuhan. betul. Saya tidak berani masuk ke sana karena saya melihat dari Sisi ilmiah. kerangka psikologis. Hmm. Kalau dari spiritual Religi. banyak, di wayang itu ada Brotoseno. Oh, Oh ya, saya lupa ya. Tadi yang Brotoseno. Prabu Bisma. Dewa Ruci. Dewa Ruci itu mencari jati diri sampai ke dasar laut kan gitu ya. Ya. Tapi Apa? dasar laut ketemu Dewa Ruci, yaitu ketemu dirinya sendiri. Nah ini Nogo spiritual. Nogo Bimar itu ya. Iya. Yang Bimar. Ah, Mas Yufi ini. Iya. Ya, ini kan juga pencarian dengan cinta ya Aduh, kepada iya yang esa kan gitu kan. Itu kan pencarian, ingin Iya. ketemu apa? Iya, yang esa Hmm. ingin ketemu dengan rasa cintanya kepada Sang Pencipta. Ya tapi itu bukan wilayah saya. Jadi kalau contoh-contohnya seperti saya hanya pada psikologi. psikologis. Jadi di bawah sadarnya inilah yang bisa mungkin ya informasi dari yang Maha Esa lewat sini bisa. Ya, ini kan disampaikan di apa namanya video kemarin itu di teori Zoom itu ya. Sudah udah di situ. Iya. Teori Zoom itu ya. Teori ya ini kelompoknya memang gitu. Jadi kelompok ini yang termasuk nafsu ini yang apa? Nafsu ini kan energi juga dari bawah sadar. Nafsu jahat, nafsu amarah, nafsu libido, nafsu mewah kan dorongan dan ini bekerja otomatis. Kesadaran kita nggak bisa mengalahkan. Nggak bisa ngontrol berarti yang sadar itu nggak bisa. Betul, seperti jahat itu ya. Saya bukan orang jahat, saya baik. Kan ditekan pada dirinya. Saya orang baik, tapi sebagai manusia ada jahatnya. Akhirnya jahatnya di orang lain. Oh, itu kamu jahat. Dia marah-marah itu bukan jahat. Tapi dia merasa memposisikan saya baik, orang lain jahat. Sebenarnya sesungguhnya itu mantul lagi. Iya. Jadi perjuangan pertama manusia itu adalah memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia itu tidak hanya kebutuhan biologis, kebutuhan untuk eksis diakui, minta dicintai kemarin ya, minta dihormati, menjadi hebat. Ini memang seperti itu manusia. Pengakuan. Sukses harus sukses, ujungnya nanti sukses jadi Superman. Tapi untuk jadi ke sana ada yang mengikuti norma-norma dan tanpa kebencian, tapi dia memanfaatkan energi bawah sadar, akhirnya betul-betul jadi Superman. Ada yang menjadi penjahat, pura-pura jadi orang baik, tapi sebetulnya dia hanya ingin dipandang orang baik. Jadi betulnya porsi pertama perjuangan manusia itu sebetulnya bukan untuk diri sendiri, ingin dianggap ada. Iya, saya ingin dicintai, berjuang. Kan untuk orang lain sebetulnya. Iya kan? Saya ingin terkena Superman, bisa menolong orang lain. Untuk siapa? Hanya ingin dianggap orang lain. Hebat, baik. Tapi yang sadar akan bahwa sadarnya memang betul-betul jadi Superman. Tapi Superman harus mati. Karena apa? Superman itu hanya bikin orang happy tapi dirinya sendiri babak belur kan. Jadi karena itu pahlawan harus mati supaya dikenal. Dan pada saat itu dia benar-benar menemukan jati dirinya. Habis jadi Superman, Mati. selesai. Dalam agama juga ya, sekali hidup
bermanfaat. Bermanfaat. Nah, pada saat itu kebahagiaannya Nah, hati. Jadi beretika dengan diri sendiri ini, ya kesadaran ini ojo sok jadi bos. Kan merasa dirinya yang terlihat, iya. Terus yang buruk-buruk ini ada nggak terlihat tapi di sampingnya. iya membenci. Gitu. Padahal dirinya sendiri punya Ada sisi itu. sisi agresif, ingin menghancurkan, setiap manusia punya. Tapi Ya, disalurkan menjadi Superman tadi ya. jadi itu etikanya apa ya hubungan ke Jadi etika itu? orang yang beretika pada diri sendiri, kalau saya menjadi seorang soleh, saya tidak membenci orang yang belum soleh. Karena pada hakikatnya pada diri saya ada yang seperti kamu. Kalau dalam pewayangan itu kesatria itu dalam dirinya itu ada cakilnya. Cakil, Cakil itu cakil, betul. iya, raksasa. nafsu jahat, nafsu. Tapi tidak pernah mati. Tidak bisa dimatikan, tapi tidak bisa dibiarkan sak mau-maunya. Yaitu maksudnya nafsu itu tidak Dikontrol. tetap ditampung, tapi tidak dibiarkan semau-mau. Baratnya kayak kuda liar ya. Iya, Ya, sampai masih punya jahat itu. Ngakali ini, ada jahat. Ya, kita salurkan kan. Iya, sesuai norma-norma. Tapi kita tidak dibelenggu oleh norma-norma sehingga membenci bagian dari diri kita sendiri. Jadi ini kayak berdamai dengan diri, tapi juga menyesuaikan dengan lingkungannya. Berdamai dengan diri sendiri untuk mengenali ini, mengenali sisi gelap diri kita sendiri. Supaya etikanya ada. Kalau benci sekali dibom, ngebom, ya kan? Mau manusia dibom. Padahal itu ngebom dirinya sendiri. Dia nggak mau menerima bagian gelap manusia. Nah, lihat kiai yang kelasnya tinggi, kiai yang kelasnya tinggi satu, nggak emosi, nggak berangasan, karena dia sudah terkontrol tadi. beretika Etikanya, pada tadi berdamai itu sisi tadi. gelap manusia. Berdamai dengan sisi gelapnya, akhirnya yang keluar itu etikanya. Betul. Nafsu dengan kesadaran kita itu juga begitu. Jadi kalau dorongan bawah, sebetulnya bawah darah kita itu kan punya kelebihan gerak cepat, instingnya bagian bawah sadar ya. Karena gerakannya tidak disadari, naluri manusia itu punya mekanisme sendiri. Lah ini kalau dipadukan insting aku mau ke sana, dia langsung melompat. Tapi kalau direndahnya kamu itu buruk, insting ini juga bekerjanya nggak pas gitu. Seperti kita belajar pidato ya, disiapkan tulisan ya, teksnya. Pada saat pidato nggak keluar semua. Di luar konteks itu tadi. Karena ini insting dan bawah sadarnya ini belum nyatu. Kesadaran masih merendahkan, nggak bisa aneh. Kan sering ada Yang isu, sudah tapi di-planning. membahasakan kembali loh yang susah. Iya, karena menilai dirinya. Nah, yang orang olahraga itu loh yang nyatu. Jadi orang olahraga itu kan bola ya, fisiknya itu pas dengan pikirannya. Fisiknya pas dengan pikiran. Badminton kan pas. Ini saya fisik langsung. Nah. Jadi kesadaran itu selalu terlalu kritis. Sampai pidato buat teks ya. Asli sampai mengkritisi diri sendiri. Wangil, akhirnya Jangan ini teks kesadaran kita mengkritisi diri. Kok tidak mampu sehingga akhirnya gak keluar. Tapi kalau pemain silat itu kemauannya dengan gerakan ini nyatu, sinkron. Apalagi kalau sudah antara sadar dan tidak sadar, diuber mari mencoret tombol bisa.
Insting tadi itu ya. Bukan, nah, jadi the power of kepepet itu. The power aku pepet, iya harus lewat sini. Mencolot kudu yo pacar. Tapi ini ikuti. Karena apa? Dia wis gak mengkritisi. Kamu harus bisa gitu. Karena gak ada dorongan power yang Kamu harus bisa. Karena itu sebetulnya kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan kita. Kelemahan kita itu karena kita merendahkan. Aku gak bisa nyanyi kok. Kita merendahkan diri, kemampuan artikulasi kita, mengucapkan kita kok aku gak enak. Akhirnya ya betul, gak bisa. Tapi coba dimulai. Ini kelemahan saya coba belajar. Bisa-bisa melebihi dari yang apa dia bayang. Sama dengan berpikir. Orang yang berpikir pada saat berpikir, maka berpikir keras, maka rasa melemah. Ini keras. Kalau kita mengedepankan rasa, maka pikirnya melemah. Energinya melari ke sini. turun gitu maksudnya. Jadi yang lemah ini tidak berarti kita nggak bisa. Nah, kita sering mengkritisi karena pengalaman itu. Wah, saya nggak bisa. Kesadaran kita itu terlalu cerewet gitu loh. Umpamanya kesadaran kita cerewet, aku bisa, itu lompat-lompat. Ya, menurut teori psikologi. Asal nggak trauma gitu Pak ya. Kalau trauma ini Beda lagi. karena dia membenci, saya tidak suka. Jadi saya tidak suka. Nggak suka efek dari itu tadi. Trauma itu dia benci. Saya nggak mau lihat itu lagi. Penolakan. Nah, berarti etikanya udah masuk yang negatif. Iya, sebenarnya yang beretika ya antara kesadaran dan energi kita itu harus bekerja sama. Sebetulnya kan kesadaran kita ini kan tukang berentar. Kesadaran itu cuma di sini kan, sensor, pikiran, rasa, kan cuma di sini. Yang action betulnya apa? Fisik, insting, energi kan. Di situ kalau yang saya maksud beretika pada diri sendiri itu artinya kita menghormati bagian lain yang Ada di diri. ada yang tidak kita kenal itu. Jadi kalau itu kita percaya, saya ingin mungkin akan lebih ke situ. Karena dipercaya, kalau nggak dipercaya ragu-ragu. Kalau ragu nggak bisa. Kalau tembok itu tadi. Ya, contohnya di produk saya sekarang di Warkop Abu Nawas ini. Iya. Nggak tahu tiba-tiba muncul jadi Warkop Abu Nawas ini. Wah mantap nih udah bisa bikin warkop Pak. Ya, karena yakin tadi dengan kekuatan produk ini. Sudah ada sertifikasinya. Iya. Saya kira beretika itu seperti itu. Ya contoh konkretnya sehari-hari walaupun kita baik jangan membenci. Ya. Apalagi pada diri sendiri. Jangan, saya nggak bisa. Jadi nggak suka boleh tapi jangan membenci kayak gitu. Kita hindari, tapi tidak kita benci karena itu bagian dari diri kita. Seperti kita orang baik terus benci pada orang jelek. Benci kita ini adalah bagian buruk kita lewat kita sasarannya orang lain, bukan dirinya sendiri karena berobsesi bahwa saya orang baik. Ya kita akui kita itu hitam dan putih dalam diri kita itu. Nggak bisa milih salah satu. Iya. Cuma nanti disalurkan dengan cara Yang beretika baik. Iya. Jadi ini namanya beretika. Nah, sekarang sampai bunuh diri untuk kebaikan ya kurang beretika. Kamu dewi masuk kasar. Para pede, keluarganya bi. Jadi nggak beretika terhadap keluarganya dong. Iya, masuk kasar nggak apa Karena sudah dapat untuk bisa Iya. Pak pinter mana gini sinau Pak. Iya. Kita punya sisi gelap, punya sisi putih. yang dan yang ini ya. Iya, jangan terlalu membenci, tapi Juga terlalu menyukai. memahami. Kalau bawah sadarnya produk-produknya berusaha kita pahami, bisa dalam bentuk mimpi, karena mimpi ini bocoran.
kamu nanti akan begini kalau bisa menerjemahkan menurut dari segi analisis. Iya, Kalau di Jawa banyak perimunan. oh. Jadi ini sebetulnya konsepnya ilmiah, tapi kita pakai untuk secara garis besar seperti itu. Padahal kan kita tahu Pak De, sekarang kalau Iya. kita berpikiran seperti itu ada alam bawah sadar yang memang satu bagian jadi satu dari kita. Jadi Betul. Siapa yang nggak punya nafsu libido? Semua orang semua punya. Jangan benci. Tapi kontrollah dengan etika itu tadi. Iya. Jadi tidak dibiarkan Liar semaunya, semuanya. karena dia tidak mungkin diusir. Kalau Anda mengusir ini, Bukan manusia. meledaknya itu ya itu. Malah Akhirnya ngawur. bisa membunuh diri sendiri. Oh, Bagaimana hitam putih dirimu, kamu membunuh yang hitam, ya sak putihnya katut ya. iya, kayak mata poin. Saya kira Itu aja. ya. Oke. Terima kasih Pak De sudah hadir. Oke. Iya Pak De, Kita akan ketemu lagi jangan di, bosan loh Pak De, misalkan kita tanya-tanya. acara ngopi berikutnya. Siap, siap, siap. Oh iya. Ini seri kejiwaan.